Di saat kita mengulang-ulang kata, mengulang-ulang bahasa, asal kita tahu kuncinya, maka kata-kata ini akan merubah getaran rasa. Sehingga nanti di saat kita sering mengulang-ulang tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera, berkah, dan sebagainya, maka rasa kita nanti akan berubah. Di saat rasa kita berubah, otomatis kita akan afirmasi atau wiridan itu memang tidak bisa membuat kaya, tidak bisa membuat kehidupan langsung berubah. Tapi kita ngopi dulu Bapak Ibu, ngopi gesit, ojo sepaneng nih nonton, slow, santai, dan nikmati hidup ini. Monggo diseruput kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, tapi biarpun afirmasi atau wiridan tidak langsung bisa merubah kehidupan dalam alam nyata kita ini, tetaplah perbanyak berafirmasi atau wiridan, tapi harus tahu tekniknya, harus tahu kuncinya. Afirmasi atau wiridan kan kita membaca sesuatu yang diulang-ulang, contoh tenang, damai, bahagia, itu kan bahasa afirmasi lah. Berlimpah, makmur, sejahtera, aku hidup kecukupan, urusanku selalu mudah, selamat dimanapun aku berada, itu kan contoh afirmasi. Atau ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim, itu contoh wiridan. Tapi intinya kan adalah kita mengulang-ulang kata. Jadi gini loh, kenapa saya berkata perbanyaklah berafirmasi atau wiridan, tapi harus tahu kuncinya. Karena di saat kita mengulang-ulang kata, mengulang-ulang bahasa, asal kita tahu kuncinya, maka kata-kata ini akan merubah getaran rasa. Sehingga nanti di saat kita sering mengulang-ulang tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera, berkah, dan sebagainya, maka rasa kita nanti akan berubah. Di saat rasa kita berubah, otomatis kita akan ada tindakan nanti-nantinya rasa kita akan menggirit diri kita agar kita melakukan sesuatu. Jadi afirmasi, wiridan itu akan merubah rasa, merubah getaran-getaran energi dalam diri kita. Di saat getaran-getaran energi sudah berubah, otomatis rasa kita akan berubah. Di saat rasa kita berubah, nanti kita akan digerakkan kok. Nanti kita akan digerakkan. Contoh lah, tenang, damai, bahagia. Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Asal ini dihayati, ini dinikmati dalam mengafirmasikan. Yang tadinya bersedih, yang tadinya galau, yang tadinya mumet, blundet, dan sebagainya, tiba-tiba asal dihayati loh Bapak Ibu, rasa kita akan tenang, rasa kita akan damai, dan rasa kita akan bahagia. Lah di saat rasa kita bahagia, intuisi akan bermunculan, semangat akan bermunculan. Ketika semangat, kekarapannya muncul, dan nanti mempraktekkan atau bertindak dengan kenikmatan, karena kita nanti akan muncul kenikmatan, menikmati setiap tindakan, menikmati setiap aktivitas. Loh, itu akan menjadi daya magnet yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sehingga bukan seolah-olah lagi sih, sehingga nanti jalan itu akan lancar. Contoh,
yang tadinya mungkin kita mumet, bundet, pikirannya ruwet dan sebagainya, kita afirmasi, menghayati dan menikmati, nanti pikiran kita itu akan tenang. Pikiran tenang, akan banyak ide-ide muncul, akan banyak ide-ide bermunculan, akan ada muncul suatu rasa yang semangat. Yang tadinya mungkin mau melakukan sesuatu males, kita sering berafirmasi penuh dengan penghayatan, nanti kita akan muncul rasa semangat. Dari rasa semangat nanti akan muncul tindakan. Dari tindakan yang dibarengi dengan rasa tenang nanti akan menuai hasil yang indah. Jadi memang wiridan atau berafirmasi itu tidak langsung Bapak Ibu, tapi ada sistemnya, ada prosesnya. Dan prosesnya semua berawal dari dalam. Kita afirmasi, kita wiridan, kuncinya ada di penghayatan. Selama ini mungkin kita wiridan itu atau afirmasi hanya mungkin tenang, damai, bahagia, hambar gitu loh. Tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, sama apa ya, kepalanya kayak gini tapi rasanya nggak masuk gitu loh. Lah kita berafirmasi tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, rasanya nggak masuk. Kita mengatakan tapi pikiran kita mumet, kita mengatakan tapi pikiran kita gambilang. Jadi mulailah berafirmasi penuh dengan penghayatan. Udah praktekkan saja Bapak Ibu. Berafirmasi yang dihayati, nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Di saat Bapak Ibu merasakan sendiri, nanti pasti ada perubahan dalam diri Bapak Ibu. Yang tadinya malas-malesan jadi semangat, yang tadinya kemerungsung jadi tenang, yang tadinya bola yang kayak gitu jadi indah ya. Cuma ya itu tadi, kembali ke intinya di saat afirmasi, di saat wiridan itu penghayatan, karena penghayatan itu gandeng-gandengannya nanti dengan kesadaran rasa. Bapak Ibu puluhan ribu mungkin membaca apa, tapi kok seolah-olah rasa biasa-biasa saja, kok seolah-olah nggak ada perubahan dan sebagainya. Bukan wiridannya yang salah, bukan afirmasinya yang salah. Coba di cross check rasanya di saat praktek. Apakah Bapak Ibu umpama afirmasi berlimpah, tapi pikiran, tapi perasaannya itu selalu bingung, selalu merasa kekurangan, selalu galau, selalu kacau dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu berafirmasi berlimpah, makmur, sejahtera, berlimpah, makmur, sejahtera, dihayati, rasa tenang. Di saat rasa tenang, pasti ada perubahan dalam kehidupan. Karena hukum energi adalah semesta mengikuti rasa. Nah, untuk merubah rasa, latihannya untuk merubahnya dengan apa? Yaitu tadi, wiridan atau afirmasi. Yang biasanya mungkin membaca tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, tapi pikirannya bingung. Waduh, ini belum bayar belum bayar ini, belum bayar itu. Di sini mengucapkan tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, atau batin mengucapkan tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia, tenang, damai, bahagia. Tapi sininya jalannya apa? Jalan memikirkan yang ini yang membuat bingung dan sebagainya. Bingungnya itu yang akan terbulut Bapak Ibu. Jadi kata-kata ini latihan. Kata-kata ini nanti akan merubah rasa. Sering mengatakan penuh dengan penghayatan, rasa kita akan hadir. Di saat rasa kita hadir, kita menghayati, pikiran kita pun akan anteng. Sebenarnya ketidakantengan itu hanya di pikiran, di penilaian, di prasangka, di apa ya? Di inilah intinya, di sinilah intinya, di pikiran. Jadi ayo mulai Bapak Ibu, kita latih berafirmasi, wiridan dengan penghayatan agar rasa kita berubah.
rasanya berubah, otomatis jalan pikir kita pun berubah. Yang tadinya pikirannya mumet nanti akan jadi padang. Di saat pikiran sudah padang, jalannya akan lancar jaya, akan dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan, akan dipenuhi dengan keindahan-keindahan dan sebagainya. Jadi ayo, yang bisa merubah diri adalah diri pribadi masing-masing. Berubahlah diri dengan melatih afirmasi atau wiridan penuh dengan penghayatan. Baca sebanyak mungkin dalam kondisi tiduran, rebahan maksudnya loh. Kalau tiduran yang udah ngorok itu ya udah nggak ada bacaan karena sudah off sininya. Jadi dalam kondisi lagi rebahan, lagi duduk, lagi jalan, lagi bekerja dan sebagainya, latih tenang, damai, bahagia. Kumandangkan dalam hati. Kalau umpama banyak orang di lesan nanti dikira ngapain, itu di dalam hati dikumandangkan tenang, damai, bahagia, dihayati. Nanti akan tahu sendiri Bapak Ibu rasanya akan tenang beneran, akan damai beneran, dan akan bahagia beneran. Ayo rubah diri, karena yang merubah diri adalah pribadi masing-masing. Semua berasal dari dalam diri. Kuncinya adalah di penghayatannya. Hayati setiap kata, ulang-ulang kata itu dan hayati. Udah praktekkan saja, nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri dalam kehidupan nyatanya. Sukses dan tidaknya itu pertama ada di rasa. Ada di rasa. Rasanya adalah tenang. Di saat rasa sudah tenang, dalam kehidupan nyata pun akan kelihatan, akan terjadi perubahan yang nyata. Jadi pertama dirasa dulu. Yang tadinya sering kemerungsung, rasanya sekarang jadi tenang. Yang tadinya sering bingung, rasanya jadi tenang. Rasa dulu. Umpama kok tiba-tiba rasa yang ini yang itu muncul, ayo kita kembali, langsung berafirmasi penuh dengan penghayatan. Nanti rasa-rasa yang seperti itu, yang kacau balau itu hilang. Udah di cross check saja lah Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu sedang bahagia, yang berdatangan bahagia. Di saat Bapak Ibu sedang marah, yang berdatangan yang marah-marah. Karena semua sumbernya ada di dalam pribadi masing-masing. Nah, untuk merubah rasa itu dengan afirmasi, dengan wiridan penuh dengan penghayatan. Begitu nih Bapak Ibu, agar perubahan rasa, perubahan alam nyata kita itu ada perubahan gitu loh. Oh, kejadian di arah apa namanya? Ya, kejadian di rasa, kejadian di alam nyata ada perubahan, itu sumbernya ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi mau rubah dan tidaknya tergantung Bapak Ibu sendiri. Umpama yang sudah rajin wiridan, yang sudah rajin berafirmasi, kok masih gitu-gitu aja, umpama cross check penghayatannya. Mungkin selama ini kita afirmasi tapi pikiran liar. Mungkin selama ini kita afirmasi hanya kata-kata tanpa rasa. Jadi gabungkan antara kata dan penghayatan. Kata dan penghayatan akan muncul rasa yang indah. Dari rasa yang indah akan merubah sistem tubuh kita sehingga pikiran-pikiran akan menjadi positif, ucapan akan positif, tindakan akan positif. Dan ini nanti memancar ke semesta, dan semesta akan mengembalikan kepada diri kita sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, sesuai dengan penghayatannya, sesuai dengan rasanya. Jadi di cross check yang mungkin selama ini sudah ribuan kali, setiap hari ribuan kali membaca, tapi kok gitu-gitu aja. Hayati setiap kata, hayati setiap apa yang dibaca. Gitu ya Bapak Ibu, kuncinya ada di penghayatannya.